Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk memulai di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mulai dengan pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-14. Mazmur pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Mazmur pasal 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan membaca ayat yang ganjil, nanti Bapak Ibu Saudara melanjutkan ayat yang genap bersama-sama. Kebebalan manusia untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan orang benar. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Biarlah kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersama-sama memberikan nyanyian kita, memberikan pujian dan pengagungan kita hanya untuk Tuhan. Biar Tuhan yang disenangkan dan hati kita bersukacita karenanya. Mari bersama bersyukur karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kami mau memuji Engkau Tuhan, kami mau bernyanyi bermazmur bagi nama-Mu. Ya
Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, setiap waktu.
syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Buat Tuhan, buat kasih setia. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Ajar dalam hidup kami. Kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau berikan hati kami yang terbaik, hidup kami, penyembahan kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami tahu kami tidak dapat hidup di luar kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Pujian dan pengagungan hati kami yang bersuka. Ku bersuka karena hati kami yang bersuka. Hatiku bersuka. Biarlah setiap hati kami tetap untuk bersuka karena Tuhan yang telah menganugerahkan sukacita itu dalam hidup kami. Kami datang dengan hati yang bersyukur, kami datang dengan hati yang bersorak-sorai. Sebab Tuhan yang hadir, yang mengasihi kami, Tuhan yang adalah Allah yang setia dalam kehidupan kami. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah tundukkan hatimu. Sebelum kita akan berdoa menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini. Dengan segenap hati iman dan percaya kita. Kita akan bersama mengucapkan untuk pengakuan iman Rasul yang ada. Mari kita akan bersama berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari para Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Membawa menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kasih Tuhan akan menuntun dan membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan. Sukacita dan damai Tuhan itu melimpah dan memenuhi setiap kehidupan kami. Memberkati setiap pelayan Tuhan, pelayan mimbar, bahkan juga seluruh soundman dan juga multimedia. Terlebih semua yang mengambil bagian, penerima tamu yang ada di dalam pelayanan pekerjaanmu hari ini kami bawa dalam tangan Tuhan. Terlebih jemaat Tuhan diberkatilah Bapak Ibu Saudara sekalian dengan berkat yang besar benar yang daripada Tuhan. Turun menyertai setiap kehidupan saudara. Membawa menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Biar setiap kita semua yang percaya, yang siap untuk terima berkat Tuhan, bersama untuk berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. 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 Silakan duduk, Tuhan memberkati kita. Shalom. Sekali lagi mari lambaikan tangan. Shalom. Haleluya. Yang kita tahu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji sampai dengan saat ini. Mari bersama kita imani pujian ini. Kita nikmati pujian ini. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus, amin, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Biar bumi akan berlalu, amin, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus benar, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk menari, menggerakkan tangan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita sembah Tuhan, kita tinggikan namanya. Haleluya. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Biar bumi akan berlalu, amin, biar bulan tak bercahaya.
semakin cinta Tuhan Yesus, semakin hari biar kita semakin setia dengan Tuhan Yesus. Mari bersama-sama. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Amin. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Amin. Tambah hari. Mari bersama kita katakan dengan iman kita. Kami mau Tuhan. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, oh, tambah benci dosa. Amin. Tambah hari, tambah. Sekali lagi bersama katakan. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Amin. Sungguh indah cintanya Tuhan bagi kita. Mari bersama kita lebih lagi memuji Tuhan. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah, indahlah semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam. Ku jatuh cinta padanya. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah, indahlah indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya. Mari bersama ikut gerakannya Bapak Ibu. Tambah dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah, indahlah semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam. Lebih lembut kita katakan. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam
Mari bersama kita minta Tuhan untuk mengaruniakan kita sebuah hati yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya dan hidup sesuai dengan firman-Nya. Bapa, karuniakan sebuah hati yang mengasihi-Mu lebih dari segalanya. Bapa, karuniakan sebuah hati yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bentuklah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Karuniakan kami sebuah hati Tuhan yang mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Bapa, karuniakan sebuah hati yang mengasihi-Mu lebih dari segalanya. Bapa, karuniakan sebuah hati yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran.
saja menyanyikan pujian ini. Mari kita bersama berdoa. Hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Betullah hidup, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidup. Hidupkan Tuhan hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku, sampai hati Yesus dalam hidupku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Mari kita akan bersama untuk berdoa. Biarlah jadikan setiap hati kami hati yang dilembutkan oleh Tuhan, sehingga kami tidak menjadi bebal, kami tidak menjadi bodoh, dan kami tidak menjadi orang-orang yang hanya mempercayai sesuatu yang salah, yang tidak baik dan tidak benar. Tetapi hati kami biarlah senantiasa dibentuk sebagaimana bejana tanah liat di tangan sang penjunan, untuk menjadi perkakas yang berkenan dan baik di hadapan-Mu. Kami tundukkan hati, tunduk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Sepanjang pemberitaan firman-Mu, otoritas sepenuhnya Roh Kudus ada hadir di tengah-tengah kami. Hamba berdoa, biarlah kebenaran firman itu yang akan menghidupkan dan memerdekakan kami. Hamba-Mu yang sederhana ini untuk dipakai menjadi saluran berkat di tengah pelayanan pekerjaan Tuhan pada pagi ini. Sepanjang pemberitaan firman-Mu Roh Kudus, Engkau yang hadir dan beracara bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Amin. Silakan untuk jemaat duduk kembali. Shalom. Shalom. Ya, bersyukur untuk pagi hari ini kita boleh bersama kembali, kita beribadah, kita boleh memuji, menyembah, dan kita boleh meninggikan Tuhan. Hari ini kita juga bersyukur minggu-minggu ini kita sedang untuk memperingati 75 tahun Indonesia merdeka. Biarlah hal ini menjadi sebuah harapan kita selalu untuk bangsa ini akan menjadi lebih baik lagi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada hari ini adalah jangan hidup menjadi seperti orang bebal. Jangan hidup menjadi seperti orang bebal. Ya, kata bebal itu lebih dekat dengan bodoh.
atau hidup dalam kebodohan. Sebab apa? Bahwa orang bebal itu sukar untuk mengerti, sukar untuk memahami. Memahami apa? Itu pengertian yang datang di dalam kehidupannya. Maka orang yang bebal, orang yang bodoh itu tidak mau terbuka dengan pengertian-pengertian yang datang kepadanya. Bahkan hingga pada akhirnya pun kebenaran firman sulit untuk dapat menembus pikirannya. Kecenderungan bahwa orang yang bebal, orang yang bodoh itu selalu dipengaruhi dengan pikirannya sendiri. Merasa bahwa pikirannya itu paling benar. Merasa bahwa pikirannya itu paling baik. Merasa bahwa ada yang ada dalam pikirannya itu yang paling dan paling benar di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah pesan yang disampaikan Rasul Paulus kepada orang-orang yang ada di Efesus. Untuk itu mari kita akan melihat dasar kebenaran firman Tuhan itu. Mari kita akan buka Efesus pasalnya yang kelima. Efesus pasalnya yang kelima. Saya ingin kita membaca ayat yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-16 saja. Dua ayat kita akan bersama untuk merenungkannya. Efesus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-15 dan 16. Nanti saya akan baca ayat yang ke-15, lalu ayat yang ke-16 jemaat membaca bersama-sama. Dan ayat yang ke-17 kita akan baca bersama-sama untuk firman Tuhan ini. Ayat 15 saya akan bacakan, ayat 16 nanti jemaat, lalu ayat yang ke-17 kita akan baca bersama-sama sebagai sebuah penegasannya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat yang ke-17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus dengan sedemikian tegas, bijaksana, sabar, dan sangat peduli. Bagaimana berharap kepada orang-orang yang ada di Efesus dalam judul perikop ini, hidup sebagai anak-anak terang. Sebagaimana selayaknya sepatutnya orang Kristen itu hidup, orang percaya itu hidup. Maka Paulus mengingatkan, menegaskan dalam bagian perikop pasal 5, kalau kita baca ayat 1, sebelumnya dari ayat 1, 2, 3, 4, sebelum ayat yang ke-15, ada banyak hal, jangan. Seharusnya, selayaknya, sepatutnya kamu hidup. Lalu dalam ayat yang ke-15 itu, karena itu hendaklah, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Katakan, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Paulus berharap agar orang-orang di Efesus hidup tidak dalam kebodohan. Hidup tidak menjadi seperti orang bebal, tetapi dikontraskan hidup menjadi orang yang arif atau bijaksana. Bahkan dalam penegasan hidup seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan. Dalam bagian yang lain, Amsal juga menegaskan, mengapa kita tidak boleh hidup seperti orang bebal? Mengapa kita tidak boleh hidup dalam kebodohan? Kenapa kita tidak boleh hidup sebagai orang-orang yang bodoh di dalam kehidupannya? Maka kita akan melihat di dalam Amsal 14 ayat yang ke-7. Nats yang hampir sama dengan apa yang dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-15.
Mari kita akan buka Amsal 14 ayat yang ke-7. Alasannya, mengapa kita tidak boleh hidup sebagai orang yang bebal. Amsal 14 ayatnya yang ke-7. Mari kita akan baca 1, 2, 3. Jauhilah orang bebal, karena pengetahuan tidak kau dapati dalam bibirnya. Perhatikan, bahwa dalam kehidupan orang yang bebal, orang yang bodoh, itu tidak ada kebenaran, tidak ada pengertian, tidak ada pengetahuan di dalam hidupnya. Jadi kalau kita ini ketemu dengan orang yang bebal, ketemu orang yang bodoh dalam arti hidup dalam kebodohan, maka bisa jadi kita stres sendiri. Bisa jadi kita jadi marah sendiri. Bisa jadi kita jadi emosi sendiri. Karena apa yang keluar dari mulutnya, perkataannya tidak ada pengertian. Bukan sebuah pengetahuan yang dalam arti mendatangkan berkat, pengertian yang baik, tidak. Itu sebabnya kita harus sadar dan paham siapa yang kita hadapi. Apakah dia orang yang benar, dia orang yang memiliki pengertian, atau dia sebagai orang yang bebal, atau orang yang hidup dalam kebodohan. Karena orang yang bebal dan orang yang hidup dalam kebodohan tidak ada pengertian dalam kehidupannya. Juga dalam bagian yang lain ditekankan kalau kita membaca di dalam Amsal 18 ayat yang ke-6. Ya, dalam bagian Amsal 16 ayat yang ke-6 juga dikatakan demikian. Amsal 18 ayatnya yang ke-6. Khususnya bagian yang A, saya ingin bacakan untuk saudara. Amsal 18 ayat yang ke-6 bagian A. Bibir orang benar menimbulkan apa saudara? Perbantahan. Jadi dari kehidupan orang bebal, dari perkataan orang bebal, dari bibir orang bebal, pasti akan timbul yang namanya perbantahan, pertikaian. Bisa jadi perselisihan. Maka yang terjadi seringkali kita tidak sadar ketika kita berhadapan dengan sebuah kehidupan yang seperti ini. Maka akhirnya kita justru terjebak dan kita hidup bisa sama menjadi seperti orang bebal. Karena kita tidak sadar, kadang-kala perkataannya menyakitkan kita, perkataannya itu bisa menyakitkan orang lain. Karena biasanya kita berkata bahwa bibirnya menimbulkan perbantahan, pertikaian, perselisihan, bahkan hal yang lain. Ini hal-hal yang kita bisa lihat mengapa Rasul Paulus mengingatkan supaya kita tidak hidup menjadi orang yang bebal, tetapi menjadi orang arif. Kita hidup tidak dalam kebodohan, tetapi hidup dalam kehendak Allah. Maka dalam Amsal Salomo menegaskan dalam pasal 14 ayat yang ke-7 tadi, jauhilah, jangan dekati orang bebal. Karena ketika kita bisa mendekati orang bebal, justru pertikaian, bahkan kebodohan itu akan hinggap dan tinggal ada dalam kehidupan kita. Sungguh tema minggu ini menjadi sebuah peringatan penting untuk kita bisa belajar sesuatu yang baik. Mari kita akan lebih dalam lagi melihat ada beberapa ciri dari orang bebal itu. Apa yang menjadi ciri-ciri hal yang pertama kita akan lihat di dalam Amsal 13 ayat yang ke-16. Amsal 13 ayat yang ke-16. Ciri orang bebal. Amsal 13 ayat yang ke-16, orang cerdik bertindak dengan pengetahuan. Tetapi orang bebal, apa saudara? Membeberkan kebodohan. Jadi tanpa sadar sebenarnya orang yang bebal itu sedang memperlihatkan. Dalam pengertian bisa membeberkan dalam arti di sini, ya memperlihatkan kebodohannya. Tanpa sadar sebenarnya kalau kita mau melihat
Kebodohan. Kebodohan itu muncul ada dalam perkataannya. Maka ketika kita dengar perkataan orang-orang bebal itu, orang yang bodoh itu, maka kita jani sebenarnya, wah, gemes gitu ya. Udah ya. Kok gini ya? Kok begini ya? Tetapi ya itu yang terjadi, maka kita bisa marah sendiri, kita bisa jadi tidak puas. Tetapi tanpa sadar banyak orang justru menjadi terpengaruh, sehingga kita bisa menjadi sakit hati dengan orang bebal. Menjadi timbul sebuah perselisihan, perdebatan, bahkan sebuah pertarungan argumentasi yang tidak putus. Karena kita menanggapinya dan tanpa sadar, sebenarnya kita juga hidup sama dengan kebodohannya. Dan kita diseret dengan kebebalannya, hati-hati. Maka ada sebuah unsur, kadangkala ungkapan yang sangat-sangat keras tetapi penting, sing waras ngalah itu. Tetapi ini sebenarnya sebuah tekad, semangat pemahaman pengertian. Bahwa kita sedang berhadapan dengan orang yang bodoh, yang sedang membeberkan kebodohannya. Karena apa? Perhatikan baik-baik. Kecenderungan khususnya orang yang bebal. Mereka membeberkan kebodohannya karena apa yang mereka yakini. Coba kita lihat di dalam Amsal 28 ayat yang ke-26. Amsal 28 ayat yang ke-26. Amsal 28 ayat yang ke-26. Khususnya bagian yang A saja saya ingin baca untuk saudara. Amsal 28 ayat yang ke-26 bagian A. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah apa saudara? Orang bebal. Jadi keyakinan akan apa yang ada pada hatinya sendiri. Padahal kadangkala apa yang ada dalam hati kita, hati orang itu belum tentu benar. Tetapi itu yang dipegang sampai mati. Pokoknya, ya ini keyakinan saya. Ini pokoknya apa yang menjadi sebuah pemahaman yang saya tahu. Dan ini dibawa sampai mati, kadang-kala bisa menjadi prinsip hidup, karakter hidup selamanya. Maka kita kadang-kala lucu aneh, ya itu yang menjadi keyakinannya. Ya, bahkan kebenaran firman Tuhan pun tidak akan sanggup mampu menembus, mengubahnya. Karena apa? Hatinya sudah dibangun sebuah keyakinan. Ini yang saya tahu. Ini yang menjadi pengalaman. Maka biasanya kecenderungannya, kalau sudah lihat orang yang bebal itu mesti cenderung berkata, saya. Ya kata, saya, dan saya. Seolah-olah ya ini yang paling benar. Ini yang paling baik. Maka cenderung untuk tertutup dengan perkataan orang lain, bahkan jujur. Kadang-kala juga firman sulit untuk menembus hidupnya. Maka kadang-kala ya saya seringkali agak keras ya, orang bebal itu ya samin juga kadang-kala gitu. Karena ya percaya dengan dia sendiri, pokoknya ya saya, pokoknya saya, pokoknya. Jadi itu bahasa yang selalu untuk sebagai sebuah ungkapan. Maka dengar saja, sudah bisa perhatikan kata saya, pokoknya itu selalu muncul dan diulang-ulang. Untuk menegaskan, menunjukkan bahwa ini loh benar. Yang lain itu salah, padahal itu adalah sebenarnya kebenaran menurut yang ada pada hatinya. Ada orang bertanya, Pak, berarti kita orang bebal itu berarti punya prinsip ya, tapi prinsipnya prinsip kadang-kala salah kan gitu. Keyakinannya kadang-kala salah karena yang diyakini adalah hatinya. Yang diyakini dengan apa yang dia tahu, tetapi menutup untuk kebenaran yang lain. Yang ditakutkan jangan-jangan apa yang dipegang itu salah, yang diyakini itu salah, yang dipercaya itu bisa salah. Ini hal yang kita harus sadari karena selalu yang dipegang itu hatinya, keyakinannya. Hati saya, repot kalau udah bilang hati saya, sudah, maka tidak ada hal yang lain. Bukan firman Tuhan berkata,
atau bagaimana firman itu ada dalam kehidupannya. Maka selalu ya ukurannya adalah suara hatinya, percaya kepada hatinya sendiri. Ciri yang kedua, kita akan melihat di dalam bagian nafs ini, Amsal pasal yang ke-18 ayat yang kedua. Amsal 18 ayat yang kedua. Yang pertama, membeberkan kebodohan atau mencurahkan kebodohan. Tetapi yang kedua, Amsal 18 ayat yang kedua, ciri yang kedua kita lihat. Amsal 18 ayat yang kedua. Ya, bagian A dikatakan, orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Jadi sulit kadang kalau orang bebal itu mau belajar, menerima masukan orang lain, bahkan mau untuk berkembang di dalam pikirannya. Yang dia tahu seorang ya psikologis yang sangat-sangat berkompeten dalam pemikiran ini, kadang kalau orang bebal itu digambarkan hanya hidup dalam sebuah kota. Ya hanya ini saja warnanya, ya hanya ini saja bentuknya. Maka biasanya orang bebal tidak mau belajar untuk sesuatu yang lebih baik, yang lebih maju. Ya, jadi kalau biasanya ada orang yang lebih maju dianggap itu sebagai sesuatu yang bisa salah. Ya. Inovasi, kreasi itu sulit untuk bisa mengubahnya. Ya pokoknya kalau satu contoh, ya di gereja tahu, hari ini luar biasa pimpin pujian, saya pikir ini lagu-lagu yang sangat familiar, dekat dengan kita. Tambah hari, tambah cinta Yesus, ini tadi ya. Lagu apa lagi tadi? Biar bumi akan deng gitu lagi. Terus apalagi? Ku jatuh cinta, saya yakin kita semua tanpa ada LCD kita sudah hafal semua. Tapi hari ini pimpin pujian ngajak nyanyi sebuah lagu. Mungkin lagu itu baru, wah kita sudah lemes dulu. Aduh, iso nyanyi, ya sudahlah. Akhirnya ya sepanjang kita sekian puluh jadi orang Kristen, ya kenalnya hanya lagu 3 itu, tambah hari tambah cinta Yesus, biar bumi akan berlalu, sama ku jatuh cinta padanya. Dan responnya aneh lagi kalau bisa berpengaruh ketika saya mimpin pujian, wah males dulu, karena pasti Pak Didi lagunya lagu baru. Dan ada orang begitu lalu berkata, wah berpikir lagi, wah enggak enak kalau yang mimpin pujian itu, mesti saya enggak bisa nyanyi. Tetapi anehnya kita tidak mau belajar, tidak mau untuk membuka hati merespon, tetapi sudah menutup diri kita. Akhirnya dalam kehidupan kita ya seputar kehidupan kekristenan kita hanya berhenti kepada 3 lagu, tapi dampaknya jadinya jelek. Maka kita anti dengan pujian baru. Bukan berarti dalam arti kita sebagai gereja harus selalu lagu baru, tidak. Tetapi marilah kita belajar untuk terus. Yang namanya belajar, yang namanya kita menambah pengertian dan pengetahuan itu tidak dalam arti menutup usia. Paling tidak dengan lagu kita tidak bisa, mungkin kita bisa mantuk-mantuk. Dengan kita bisa angguk-angguk lalu kita dengar kata-katanya, sekalipun kita tidak mengucapkannya, itu sudah mendatangkan berkat dalam hidup kita. Saya orang yang susah, lagu itu mungkin banyak yang tahu, tapi untuk nyanyi sulit. Tapi saya jujur, ketika mungkin lagu baru saya dengar 1 kali, 2 kali, saya bisa mengikuti. Maka sudah bisa perhatikan icik-icik saya main, lagu saya tidak pernah ngikuti mereka latihan. Tetapi ketika saya tahu musiknya begini, saya mau belajar dan mau tidak mengecewakan, ya hanya sekedar icik-icik, tetapi ya mosok yang lain lah musiknya deg-deg saya cek ya repot. Maka saya pun belajar. Dengan keterbatasan sekalipun saya mungkin tidak tiap satu latihan di tempat ini, saya belum belajar untuk mengikuti. Karena bagi saya, ya sekalipun hanya icik-icik, tapi itu perlu belajar.
Tetapi ini hal yang muncul. Maka kita belajar untuk dapat memperoleh pengertian, pengetahuan itu. Jangan dibatasi. Sepanjang itu akan memberikan pemahaman dan pengertian yang lebih baik dalam kehidupan kita. Karena saya berpikir bahwa dulu zaman Pak Karta sekolah dengan hari ini sekolah beda. Dan saya yakin dan percaya bahwa pengetahuan teknologi semakin juga bertambah. Dan akhirnya harus kita juga belajar untuk hal itu dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus ingat bahwa sesungguhnya mari kita buka pikiran kita untuk pengertian-pengertian yang baik, yang segar itu kita bangun dan kita tumbuhkan dalam hidup kita. Jangan menutup diri atau jangan antipati dengan pengertian. Dalam tanda petik bukan pengertian yang jelek, yang jahat loh ya. Tetapi sesuatu yang positif, yang baik, yang membangun dan yang menumbuhkan akan hidup kita. Mari kita akan buka dalam hidup kita. Ya, dalam bagian yang lain saya akan melihat bagaimana akibat ya daripada orang yang bebal. Kebebalan, kebodohan itu akan berdampak dalam kehidupan sekitarnya. Kita akan lihat di dalam Amsal 3 ayat yang ke-33. Ya. Amsal 3 ayat yang ke-33. Ini dampak akibat yang diperoleh dari kebebalan atau kebodohan. Amsal 3 ayat yang ke-35. Mari kita akan bersama baca. Amsal 3 ayat yang ke-35. 1, 2, 3. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan. Tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Jadi ending akhir kebebalan itu akan berakibat cemooh. Apa yang kita katakan itu akan mendatangkan cemooh. Apa yang kita boleh sampaikan itu justru tidak mendapatkan penghormatan. Diketawain orang. Maka seringkali kita kata, wah aneh dia. Makanya sebatas kita ini hanya menjadi bahan ketawaan. Tidak dihormati dan orang akan melihat semakin banyak kebodohan yang kita keluarkan. Yang nampak dalam kehidupan kita. Maka ending akhirnya justru hidup kita itu tidak jadi berkat. Kelihatannya sih bagus, tetapi itu salah. Kelihatannya itu benar, tapi itu tidak hal yang pas. Maka justru itu bisa jadi kadang-kala orang tidak menghormati kita. Orang tidak menghargai kita. Bahkan akibatnya justru orang akan mencemooh kita. Dicemooh kita. Perkataan kita menjadi tidak berarti. Pengertian kita tidak menjadi dampak dan tidak memberi warna yang bagus, tetapi justru menjadi sebuah pencemoohan. Dan ini hal yang kita harus sadari ada di dalam kehidupan. Lalu yang kedua, yang tidak kalah pentingnya bahwa kebodohan, kebebalan itu tidak saja akan menimbulkan atau menjadikan orang itu mencemooh kita. Tetapi hal yang kita bisa lihat Amsal pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-8. Amsal 14 ayat yang ke-8. Amsal 14 ayat yang ke-8. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik. Tetapi, mari baca bersama, orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Jadi, bahwa orang bebal itu akan bertambah bodoh. Orang yang hidup dalam kebebalan itu hidupnya akan ada dalam sebuah lingkaran kebodohan. Sehingga pada satu titik nanti kebodohan itu tidak lagi bisa untuk membuat kita mampu untuk berpikir dan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang positif ataupun mana yang negatif. Maka sebenarnya kebebalan kita ini hidup dalam kebebalan kita hidup dalam kebodohan.
tipu daya kebodohan itu akan melingkupi kita. Ketika saya renungkan akan hal ini, pada hakikatnya bahwa kita ini orang-orang yang sudah dibodohi atau hidup dalam kebodohan karena dosa kita. Tetapi oleh anugerah Tuhan, kita boleh ditempatkan dan dijadikan menjadi milik anaknya, orang-orang yang istimewa, yang terhormat. Tetapi kembali kepada dasarnya, bahwa kita harus diperlengkapi dengan kebenaran, diperlengkapi dengan pengertian, diperlengkapi dengan pemahaman yang benar, yang daripada Tuhan. Yaitu dasarnya kembali sumbernya adalah firman dan kebenaran. Ada di dalam kehidupan kita. Ya, kemarin saya ada pertemuan, kebetulan pertemuan ini dalam rangka untuk membagikan izin membangun rumah ibadah sebagaimana apa yang menjadi doa kita, saya yang pernah saya saksikan di Kabupaten Semarang. Ada kurang lebih hari ini 1090 rumah ibadah yang berdiri sebelum tahun 2006 yang sedang dalam proses untuk pemutihan. Bersyukur 746 rumah ibadah sudah selesai dan siap akan dibagikan melalui Karisidenan Bergas, Ambarawa, Pabelan, dan Tengaran yang mewakili 19 kecamatan. Nanti tanggal 19 dan 24 Agustus. Dan kemarin kami mempersiapkan lalu undang wartawan, baik wartawan surat kabar, terlebih juga televisi, salah satunya dari MMC juga hadir. Lalu yang menarik dari wawancara itu, dari wartawan ini memberikan sebuah, ya kenapa sih kita mesti harus memperjuangkan pemutihan? Padahal kalau kita lihat hampir 500 sekian kabupaten kota di Indonesia, di Jawa Tengah ada 35 kabupaten kota juga, tidak bergerak apa-apa terhadap hal ini. Lalu ada satu teman, dia berkata, ya daripada tidak ada kerjaan, ya kita buat pemutihan. Ya saya melihat itu sebenarnya sebuah juga kebodohan. Kami hanya diam. Lalu ketua saya Kiai Haji Sinwani dan berkata, coba sekarang memberikan pendapat. Lalu saya diberi kesempatan, ya saya sampaikan. Yang pertama, tujuan PBM itu ada, diterbitkan tahun 8 dan 9 2006. Salah satunya adalah bahwa FKUB hadir itu untuk memfasilitasi bersama dengan pemerintah daerah untuk memberikan izin bagi pembangunan rumah ibadah. Maka justru pemutihan ini sebagai sebuah respon, sebagai tugas bagaimana mandat awal FKUB ini diberi. Yang kedua, hari-hari ini sedang angin segar muncul, adanya SKB 2 Menteri untuk dihapus dan sebagainya. Mungkin sudah di WA, WA atau di link-link saudara di Mensos itu sangat gencar. Ayo istilah dukung untuk penghapusan SKB. Kenapa? Karena jujur aja bahwa di sekeliling kita itu peran FKUB dan juga untuk peran daripada pemerintah mengenai pemberian izin rumah ibadah itu tidak berjalan dengan baik. Maka inilah yang kita akan buktikan bahwa sebenarnya SKB itu efektif, itu poin pertama. Yang kedua, prinsip yang sederhana, kenapa kalau bisa mudah harus melalui hal yang sukar? Mengapa kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit?
Maka saya sampaikan bahwa pemutihan itu adalah hak warga negara untuk mendapatkan fasilitas bisa beribadah dengan baik. Maka ini yang kami kerjakan. Dan kalau ini besok terjadi tanggal 19-24, yang pertama di Indonesia, kabupaten kota, secara besar-besaran, pemutihan rumah ibadah yang sangat luar biasa. Dan harapannya 500 sekian kabupaten dan kota mengikuti jejak ini. Sehingga Indonesia akan menjadi sebuah percontohan bagi dunia bahwa di tengah kondisi kemajemukan agama dan kepercayaan, tetapi jaminan pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 itu jelas benar bahwa orang beroleh hak untuk beribadah dengan layak dan patut. Dan ini baru benar Undang-Undang Dasar 45. Dan yang terakhir saya sampaikan bahwa ini sebagai sebuah akibat. Bahwa 15 tahun lebih FKUB hadir di Kabupaten Semarang dengan berbagai konflik, dengan berbagai dinamika kehidupan. Ditutup dengan satu program, yaitu pemutihan rumah ibadah yang direspon bahkan didanai dengan APBD yang sangat lengkap. Dan itu sesuatu yang baik. Dan ketika itu langsung teman-teman wartawan berkata, ini pemikiran yang sebenarnya sangat jeli. Di tengah-tengah terpuruknya kondisi kehidupan beragama, toleransi yang ada di sekeliling kita yang begitu rapuh. Maka ini sebenarnya sebagai sebuah benih yang sangat subur untuk dapat ditabur dan menjadi sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman minggu ini mengingatkan kepada kita, hendaklah kita cerdik seperti ular, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Hidup dalam hikmat Tuhan, tidak hidup sebagai orang yang bebal, yang dalam kebodohan. Marilah kita bangun kehidupan kita dengan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan hidup menurut apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Pikiran kita bisa salah, hati kita bisa salah, tetapi kita yakin dan percaya kebenaran firman Tuhan tidak akan pernah salah. Bangun hidupmu di dalam kebenaran firman, sehingga apa yang kau yakini bukan hatimu lagi, tetapi kebenaran firman yang hidup dan menghidupi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita akan tundukkan hati kita. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman yang Tuhan sudah ingatkan kepada kami. Jangan kami hidup menjadi seperti orang bebal, melainkan menjadi seperti orang arif. Ialah kebodohan itu tidak tinggal dalam pikiran kami, tetapi kebijaksanaan itu kami bangun melalui hidup dalam pikiran kami. Untuk itu kami rindu, ialah kebenaran firman dan pemikiran-pemikiran firman, pengetahuan dan pengertian firman itu yang memenuhi kehidupan kami. Hamba berdoa, biar kearifan dan kebijaksanaan itu menjadi hidup kami. Makasih untuk firman dan kebenaran hari ini yang Tuhan ingatkan kepada kami, supaya kami renungkan dan menjadi kebenaran dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami terima kebenaran firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Pagi ini kami berdua akan menyanyikan sebuah pujian. Dan yang melalui pujian yang kami pujikan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Pada intinya Tuhan tidak pernah menjanjikan langit itu selalu biru, hidup itu selalu enak, tapi janji Tuhan adalah Tuhan selalu menyertai hidup kita. Amin. Berikan kekuatan
selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Biar hidup kita senantiasa ada dalam tangan Tuhan, mengandalkan Tuhan sepenuh waktu kita, sehingga kita beroleh kekuatan yang hanya dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. mujizat Tuhan ada. Mujizat Tuhan ada Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Puji Tuhan saudara untuk ibadah yang sudah berjalan, berlangsung pagi ini Tuhan memberkati. Mungkin ada beberapa informasi, pengumuman yang bisa disampaikan. Untuk ibadah penyerahan anak akan dilaksanakan nanti pada bulan September. Biarlah kita akan berdoa untuk hal ini. Seluruh kaum muda diundang untuk hadir di dalam ibadah pemuja nanti pada hari Jumat, tanggal 21 Agustus 2020 jam 7 malam di gereja di tempat ini. Ya, berikutnya ada lagi. Ya, persekutuan pelayan mimbar. Seluruh pelayan mimbar diundang untuk hadir di dalam pertemuan pelayan mimbar pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2020 jam 10 pagi di gereja di tempat ini. Pengkhotbah Bapak Pendeta Didi dan pemimpin pujian Ibu Sri Ugor. Ya. Oh, jam 7 malam, sorry. Iya. Iya, itu saja mungkin pengumuman yang bisa kita boleh renungkan. Maka kita akan menutup untuk ibadah kita pada pagi hari. Sekali lagi saya undang cepat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Bapak, terima kasih untuk ibadah yang sudah berjalan, berlangsung, Tuhan memberkati kami. Kami teringat untuk kakak daripada Ibu Sisil, Bapak Widiarso yang berbaring di rumah sakit di Tangerang. Tuhan menolong hari ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan menjamah bahwa apa yang sedang terjadi, Tuhan tetap untuk berdaulat. Segala kesembuhan, pemulihan, bahkan yang terbaik lawatan zaman Tuhan kerjakan untuk Bapak Wid yang ada ini dengan segala kemurahan dan kebaikan Tuhan. Keluarga, istri dan anak, lebih juga Ibu Sisil yang hari ini untuk ada di sana, Tuhan juga memberkati agar doa keluarga harapannya memberikan hal yang terbaik. Kami juga terus berdoa, menyerahkan juga teringat untuk Ibu Sri Widyastuti pada tanggal 19 Agustus nanti akan operasi untuk payudaranya. Kami berdoa bersama sepakat dengan jemaat di dalam nama Yesus. Biarlah kami membawa menyerahkan operasi yang ada ini bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi memberikan kesaksian bahwa kehadiran Tuhan ada dalam hidup mereka. Kami juga terus berdoa untuk kesehatan pasca operasi Pak Anto, juga dalam tangan-Mu. Bersyukur semua berjalan dan kami terus membawa menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, pemulihan secara sempurna Tuhan anugerahkan dalam kehidupannya. Bapak, dari tempat ini kami juga berdoa,
jika Engkau sudah menolong untuk Ibu Nani, daripada orang tua dari Pak Eko sudah kembali ke rumah dengan segala berkat kemurahan-Mu, kami juga berdoa menyerahkan juga Tuhan untuk ibu-ibu yang lain, bahkan sudah kami yang lain untuk kesehatan, Ibu Handoko, untuk Bu Deni, bahkan kami berdoa menyerahkan untuk Bapak Edi Susanto, kami berdoa di tempat ini, kami menyerahkan kesehatan untuk saudara-saudara kami, Ibu Sukarta juga dalam tangan-Mu, bahkan dari tempat kami juga berdoa untuk Ibu Yohanes Edi, kami membawa menyerahkan setiap kehidupan dan pergumulan mereka. Untuk Saudara Lia, dari tempat ini kami membawa menyerahkan kehidupan untuk anak-anak-Mu di dalam kesehatannya, di dalam pemulihannya Tuhan menjamah melawat dengan segala anugerah dan kasih setia Tuhan. Ibu Lilia yang ada di Jakarta, Ibu Andres Gunawan dari Semarang. Di tempat ini kami juga berdoa membawa menyerahkan setiap mereka. Semuanya Tuhan lawat dan jamah sesuai dengan kasih anugerah dan setia Tuhan turun memberkatinya. Bapak kami berdoa menyerahkan juga orang tua dari Mbak Yuyun, Pak Agus yang ada di Semarang, tapi juga orang tua Mbak Riana yang ada di Jepara. Dari tempat ini kami juga berdoa, segala berkat kemurahan Tuhan memberkatinya. Bapak terima kasih untuk pagi hari ini ibadah yang Tuhan anugerahkan. Kami teringat juga Pak Yudi dalam kesehatannya, Tuhan juga menjamah melawat. Kami juga berdoa terus untuk kesehatan Pak Cornelius Suparno juga terus Tuhan untuk menjamah dengan segala anugerah kasih kebaikan Tuhan turun menyertai. Bapak terima kasih untuk pagi hari ini ibadah yang Tuhan Kau sudah memberkati kami. Terima kasih untuk doa dan sembah syafaat yang kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini. Jemaat, mari kita angkat tangan dua tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat yang besar benar yang datang daripada Allah Bapa di surga. Kasih oleh Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh yang Kudus menyertai kita. Hari ini selamanya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk kita semua yang percaya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut yang mercik. Shalom, diberkatilah sekarang. Biarlah berkat yang daripada Bapa turun menyertai kita di dalam nama Yesus. Anugerah dan kasih setianya dengan rumah dan bagi hidupmu. Apa yang Kau buat, Kau lakukan, Tuhan baik, Ya Allah yang setia, kasih setia dan kemurahannya senantiasa menyertai kita. Haleluya. Oh. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk mengambil satu sejenak.